sekedar merawat. Memelihara hewan juga terkadang menjadi teman bermain bagi sang pemilik. Bagi pecinta hewan, tentunya ingin merawat peliharaannya dengan baik, memberikan makanan terbaik. Video ini akan memberikan wawasan untuk kita semua tentang peternakan angsa untuk dikonsumsi. Selama ini, kita mengenal dua macam teknik angsa, yaitu ternak angsa petelur dan angsa pedaging. Beternak angsa untuk diambil dagingnya sebenarnya lebih simpel dibandingkan beternak angsa petelur yang penuh perhitungan dan angsa pedaging. Beternak angsa untuk diambil dagingnya sebenarnya lebih simpel dibandingkan beternak angsa petelur yang penuh perhitungan. Termasuk masa pemeliharaan angsa yang lebih lama karena harus menghasilkan telur secara berulang. Pengaturan suhu kandang demi dihasilkannya telur berkualitas baik, memperhatikan masa kawin angsa, dan lain-lain. Kelebihan beternak angsa pedaging. Apa saja kelebihan ternak angsa potong dibandingkan angsa petelur? Tahapan lebih mudah dibandingkan budidaya ternak angsa petelur. Masa pertumbuhan angsa yang cepat, yakni hanya 40 hari. Bagian lain dari daging angsa pun bisa dijual, seperti bulu yang dijadikan kerajinan dan kotorannya untuk pupuk maupun pakan lele. Persiapan beternak angsa pedaging. Bagi kalian yang berminat dengan usaha ternak angsa potong ini, ada hal-hal yang perlu kamu siapkan untuk mengembangbiakan hewan unggas yang satu ini. Tahapan beternak angsa pedaging. Pertama, membuat kandang. Kandang merupakan tempat angsa tinggal dan beraktivitas setiap hari. Karenanya harus dirancang agar kondusif bagi pertumbuhan angsa. Ukuran kandang bisa disesuaikan dengan jumlah angsa yang dipelihara. Kamu bisa membuat kandang sederhana dari bambu atau kayu. Kandang sebaiknya dibuat di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup, dan diusahakan kandang dalam kondisi kering untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan angsa. Hindari bentuk kandang terbuka atau kandang ren, karena akan menjadi becek saat terjadi hujan. Kandang harus diberi pengatur suhu dan kelembaban. Suhu yang tepat yaitu sekitar 39 derajat Celcius dan kelembabannya sekitar 60-65%. Pastikan juga penerangannya memadai, serta jauh dari ancaman predator seperti ular atau hewan pemangsa lain. Atur pula letak tempat pakan dan minum, serta kandang harus selalu bersih. Kedua, memilih indukan. Bibit merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam berternak angsa. Oleh karena itu, pastikan kamu memilih bibit yang sehat berkualitas. Ciri-ciri angsa yang sehat: bisa bergerak aktif dan lincah, kakinya kokoh, tidak pincang, nafsu makannya bagus, tidak cacat, tidak berpenyakit, tubuhnya tegap, dan matanya jernih. Setelah mendapatkan indukan yang bagus, kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, mengumpulkan telur-telur dari indukan angsa. Telur yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam ruang inkubator khusus. Pada masa inkubasi akan membutuhkan waktu sekitar 30 hari.
membutuhkan 3 hari untuk memberikan waktu anak makan, untuk bisa berjalan dan mengenal makanan. Kemudian, anak-anak angsa dipindahkan dari ruang inkubator ke ruang berikutnya yang bersuhu sekitar 39 derajat Celcius. Dengan pencahayaan menggunakan inframerah, pastikan anak angsa ini agar selalu kering dan bersih agar terhindar dari penyakit jamur. Di kandang pertama, anak angsa dibiarkan selama 3 minggu sampai bulu anak angsa terlihat tebal dan tubuh yang kuat untuk dilepaskan di tempat terbuka. Untuk mencari makanan dan rumput yang bebas, angsa merupakan hewan yang suka memakan biji-bijian dan dedaunan. Kemudian, untuk pemberian minuman, berikan minuman berupa larutan gula merah selama 1 jam. Setelah itu, ganti minuman dengan air putih yang dicampur vitamin untuk merangsang nafsu makan angsa. 1 jam kemudian, mulailah berikan pakan sedikit demi sedikit. Di usia ini, berikan pakan konsentrat 511 100%. Saat angsa berusia 15-20 hari, ukurannya akan membesar dan siap dipindahkan ke kandang besar. Berikan pakan jenis grower yang lebih bertekstur. Campur dengan sedikit air dan berikan 3 kali sehari. Pada usia ini hingga panen, kamu bisa memberikan pakan campuran yang buatan sendiri, yaitu konsentrat sebanyak 40% dan 60% sisanya kamu bisa buat pakan campuran sendiri, yaitu berupa dedek atau bekatul, tepung ikan, tepung bulu unggas, atau tepung jagung. Selain itu, berilah tambahan dedaunan seperti daun pisang, daun mengkudu, dan daun pepaya. Boleh juga menambahkan sayuran organik untuk membuat angsa berdaging menjadi lebih unggul. Pastikan selalu ada air minum di area kandang dan berikan obat anti stres saat angsa berumur 20 hari. Jerami pada kandang angsa dewasa juga tak boleh kurang agar kelembapan terjaga. Lakukan pemeliharaan ini hingga angsa berusia 31 sampai 35 hari. 4. Perawatan lainnya. Perawatan ternak angsa potong haruslah diperhatikan sedini mungkin agar mereka tidak terjangkit oleh berbagai penyakit. Pada umumnya, tantangan terbesar dalam perawatan angsa potong adalah penyakit dan hama. Beberapa penyakit yang sering menyerang angsa daging antara lain perak kapur, kelumpuhan, dan tidak nafsu makan. Untuk mencegah hal tersebut, pastikan perawatan kandang serta kebersihannya senantiasa terjaga. Selain itu, berilah vaksin berdasarkan dosis yang sudah ditentukan untuk angsa berdaging tersebut. Letakkanlah angsa ke dalam kandang dengan jumlah yang merata di setiap kandangnya, masing-masing dengan suhu yang sudah disesuaikan. Jangan lupa, berikan vitamin dan pakan secara rutin agar angsa tumbuh menjadi varietas yang unggul. 5. Masa panen. Saat angsa berusia 35 hari, mulailah pilih angsa yang layak untuk diambil dengan cara golongkan berdasarkan kualitas dan ukurannya terlebih dahulu. Kosongkan dan bersihkan kandang untuk periode ternak angsa selanjutnya.